Halo semuanya, balik lagi di Miller House di episode pertama dari segmen Bisakuhin. Bisakuhin diambil dari kata versus dan kata bahasa Jepang sakuhin yang berarti karya. Bisakuhin bukan tentang menang atau kalah, ini hanya ruang diskusi antar karya. Episode pertama ini gue akan ngebandingin dua serial misteri yang sangat populer khususnya bagi anak 90-an karena keduanya pernah ditayangkan di TV Indonesia, yaitu Detektif Conan melawan Detektif Kindaichi. Di dalam segmen ini akan dibagi menjadi 5 kategori, yaitu plot cerita, karakter, pemeran utama, misteri, dan kenyamanan mengikuti. Kita mulai videonya. Gue nggak akan memberikan sinopsis yang panjang dari keduanya, intinya di kedua karya ini akan ada yang mati, terus dua detektif di dua karya ini akan menemukan siapa pelaku pembunuhnya. Karya mana yang paling diunggulkan dari kedua ini di dalam segi plot cerita, apakah Detektif Conan atau Detektif Kindaichi? Menurut gue sangat jelas yaitu Detektif Conan. Conan mempunyai tujuan cerita yaitu mengalahkan organisasi hitam dan mengembalikan tubuhnya kembali seperti semula. Sedangkan Kindaichi tidak mempunyai tujuan yang jelas. Kindaichi hanyalah anak SMA yang punya intuisi kuat tentang misteri dan sering diminta untuk membantu kepolisian. Dari sini aja sudah sangat jelas jika progres cerita Conan bisa jauh lebih bervariasi dibandingkan progres cerita Kindaichi. Karena itu dalam kategori plot cerita, pemenangnya adalah Conan. Untuk bagian karakter, jika mengambil seluruh bagian cerita dari kedua karya ini, bagi gua pemenangnya adalah Detektif Conan. Seperti yang sudah gua katakan di kategori pertama, plot juga tujuan cerita membuat Conan jauh lebih bervariasi dibandingkan Kindaichi. Cerita tidak hanya berpatok dari hanya cerita misteri anak sekolahan, tapi juga kepolisian, organisasi, bahkan FBI. Karena itu karakter di dalamnya mempunyai peran yang sangat penting, tidak hanya dari protagonis seperti Heiji ataupun Haibara, bahkan karakter-karakter antagonis seperti Jin, Vermouth mempunyai peran juga karisma yang kuat. Sedangkan Kindaichi untuk serial sepanjang ini, karakter penting yang punya peran tidak terlalu banyak seperti Takato dan Akechi. Karena cerita hanya berpusat dalam keseharian Kindaichi-nya saja. Perbedaan jumlah karakter dan peran membuat perbedaan yang sangat signifikan, khususnya bagaimana ceritanya berjalan. Untuk kategori karakter, pemenangnya adalah Detektif Conan. Jika sebelumnya mengambil karakter dari seluruh bagian, bagaimana jika hanya menyangkut pemeran utamanya saja, yaitu Shinichi Kudo atau Edogawa Conan dari Detektif Conan, dan Hajime Kindaichi dari Detektif Kindaichi? Bagi gue pribadi, jika gue masih bocah, pasti akan memilih Conan atau Shinichi karena dia pintar, ganteng, dan handal di semua lini kecuali nada. Sedangkan Kindaichi tipikal sebaliknya, dia bodoh, pemalas, tidak populer, dan cenderung tidak bisa apa-apa. Tapi ketika gue menjadi lebih dewasa, karakter Conan malah menjadi membosankan dan menjadi tidak spesial karena terlalu sempurna. Karakter favorit gue di Conan malah Jin ataupun Vermouth. Kebalikannya, Kindaichi malah menjadi spesial karena karakternya cenderung lebih masuk akal. Mungkin banyak yang sadar jika Conan sangat mirip dengan Sherlock Holmes, di mana semua pengetahuan di dunia ini kayaknya mereka tahu. Bahkan sekalipun Conan buta nada, tapi dia tetap mengetahui seluruh informasi, juga sejarah mengenai nada. Sedangkan Kindaichi ada kemiripan dengan Poirot, karakter yang ada di karyanya Agatha Christie. Walaupun kecerdasannya tidak sama, tapi dua karakter ini mempunyai kemiripan di mana mereka berdua tidak begitu populer dan mencolok sebagai karakter, tapi mereka selalu terkenal dengan kemampuan intuisinya. My name is Hercule Poirot, and I am probably the greatest detective in the world. Begitu juga dengan perjalanan dua karakter ini. Conan yang selalu mencoba mencari pelaku pembunuhan dengan terus-terusan masuk tanpa izin dari penyelidikan kepolisian. Dulu terasa lucu, tapi sekarang pola itu menjadi tidak spesial karena terlalu repetitif. Lebih menarik ketika Conan berurusan dengan FBI.
Sedangkan Kindaichi posisinya lebih masuk akal karena intuisinya diakui oleh pihak kepolisian. Banyak kasus di mana dia memang diminta untuk membantu kepolisian. Dan satu lagi, Conan sampai sekarang umurnya kagak menambah. Sedangkan dalam karya terbaru dari Kindaichi yaitu Detektif Kindaichi 37, di mana dia sudah berumur 37 tahun. Mungkin yang ini bakal jadi perdebatan, tapi pendapat gua dalam kategori pemeran utama, Detektif Kindaichi pemenangnya. Ya, karena kedua karya ini bertema detektif, berarti misteri menjadi poin yang sangat penting. Dan dalam kategori ini, gue memilih Detektif Kindaichi. Seperti yang gue bilang di kategori ketiga, pendekatan Conan cenderung kuat di karakter seperti halnya karya Sherlock Holmes. Sedangkan pendekatan Kindaichi lebih kuat di misterinya seperti halnya karya Poirot. Misteri dalam serial Conan yang semakin kesini malah hanya sebagai pelengkap saja. Gue rasa banyak teman-teman yang tidak menyadari, khususnya di movie Conan, banyak fans malah lebih menantikan actionnya dibandingkan misterinya. Padahal ini serial misteri loh. Gue ingat banget pada movie Conan ke-21, The Crimson Love Letter, di mana banyak sekali fans Conan yang tidak menyukainya karena tidak ada aksi yang menegangkan sama sekali. Tidak seperti movie Conan yang biasanya. Sedangkan Kindaichi tidak punya tujuan cerita sama sekali. Tapi karena itu serial ini bisa terfokus hanya dalam misterinya saja. Berhasil membuat nuansa gelap, sensasi menyeramkan, pembunuhan yang brutal, pemilihan kata yang puitis membuat suasana misterinya semakin kuat. Kategori 4 yaitu misteri, pemenangnya adalah Detektif Kindaichi. Untuk yang terakhir, kenyamanan mengikuti cerita. Dan dalam kategori ini, gue memilih Detektif Kindaichi. Alasannya mungkin terkait dengan kategori nomor 4, yaitu misterinya. Gak bisa dipungkiri, kedua serial ini sangat panjang banget. Dan isi terbanyaknya adalah kasus atau misteri biasa, di mana kalau ada kedua orang ini pasti ada yang mati. Terkhusus untuk Conan, sebenarnya Conan sangat nyaman diikuti selama selalu berhubungan dengan organisasi hitam saja. Karena kasus yang tidak berhubungan dengan organisasi hitam banyak yang kurang. Walaupun tidak semuanya kurang seperti kasus di London, ataupun jika berhubungan dengan kedua orang tuanya Conan itu banyak sekali yang bagus. Tapi karena total chapter sudah mencapai 1000 lebih dengan lebih dari 300 kasus, membuat mengikuti Conan seperti halnya gacha. Volume yang kita beli sekarang apakah bakal bagus atau tidak? Bakal terhubung dengan organisasi hitam atau tidak? Episode yang kita tonton hari ini apakah bakal dapat yang bagus atau tidak? Dan keberhasilan gachanya cenderung sangat kecil. Mungkin itu juga alasan kenapa chapter-chapter terbarunya Conan selalu memasukkan sedikit unsur organisasi hitamnya. Yang untuk gue pribadi malah menjadi kekurangan. Yang gue cari bukan sedikit unsur organisasi hitam, tapi yang gue cari full kasus yang berhubungan dengan organisasi hitam. Sedangkan Kindaichi karena fokus utamanya di misteri, jadi penonton atau pembaca tidak punya ekspektasi apapun bahwa harus ada A, atau harus ada B, atau pengennya ada C. Pokoknya mengikuti Kindaichi yang dicari adalah misterinya. Walaupun sebenarnya nggak semua misteri Kindaichi itu bagus semua. Ada juga yang biasa, tapi walaupun biasa, untuk ukuran misteri tetap layak untuk dibaca. Dan mayoritas misterinya itu bagus-bagus semua. Jadi tingkat keberhasilan gamblingnya sangat tinggi. Di kategori ini, gue juga memilih Detektif Kindaichi dibandingkan Detektif Conan. Dari 5 kategori yang udah gue sebutin sebelumnya, Conan unggul di karakter dan plot cerita, sedangkan Kindaichi unggul di pemeran utama, misteri dan kenyamanan mengikuti. Jadi dari sini sudah sangat jelas dalam episode pertama Visakuhin yang menjadi pemenangnya adalah Detektif Kindaichi. Walaupun ya tetap keduanya bagus dan keduanya gue ikutin, apalagi semua movie Conan gue udah tonton semua, dan gue koleksi manga Kindaichi walaupun belum lengkap semua. Terkhusus Detektif Conan jika di masa depan Conan memutuskan merilis ulang seluruh karya mereka yang hanya berhubungan dengan organisasi hitam, kemungkinan gue sangat tertarik untuk kembali mengkoleksi manganya. Oke, segitu aja video kali ini. Kalau ada fans Conan yang mampir ke video ini, mohon maaf kalau pendapatnya berbeda.
Kalian juga bisa tulis pendapat kalian mana yang terbaik dari kedua karya di kolom komentar. Dan kalau suka video ini bisa bantu Millennial Host dengan subscribe juga like videonya. Dan kalau ada karya versus lagi yang mau di request juga bisa request di kolom komentar. Oke, sekian dulu dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.